Pemimpin kita memang miss, pemimpin yang bersih, yang pro rakyat, dan kita hate pemimpin yang korup dan mementingkan perutnya sendiri. Nah, untuk Indonesia baru, kita perlu pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang seperti ini bukan ya? Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur senang mengembang, dan jemu-jemu mata memandang. Aku namakan dikau Juwita Malam, sinar mata nari-nari masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita, Juwita Malam, siapakah dengan tua? Juwita Malam, dari bulan kedua. Basuki Cahayapurnama. Welcome. Akhirnya nyanyi di sini Pak Ahok. Iya. Setelah Batak nyanyi di malam tahun baru. Nyanyi sama Seleng lebih top dong. Iya dong Pak. Iya. Walaupun fales diterima. Iya. Memang bagi-bagi tugasnya gitu Pak. Pak Ahok yang mimpin Jakarta, Seleng yang nyanyi Pak. Kita langsung lihat ya gaya Pak Ahok memimpin ibu kota. Kami terima miskin dan mati. Lo gak usah ngajarin gua soal kemanusiaan. Kalau Bapak mau demokrasi, saya bikinkan gratis. Lo mau panggil dewa turun, Tuhan turun, gua sikat lo. Paham nggak Pak? Tangan. Kita kan bikin pasar. Tantang dia. Ini udah rekaman TV, jangan di YouTube aja semua lihat. Gak ada urusan. Anda mau keras, Pak. Kan paham kan? Saya suka itu. Jabat aja, biar semua orang lihat perdebatan kita. Ini kondisi yang saya hadapi. Pak Ahok. Iya. Ini apa nih? Galak, berapi-api atau tegas? Wah. Aku udah setengah lebih jinak kok. Wah. Tapi Pak Ahok memang perlu ya Pak ya mimpin Jakarta dengan gaya seperti ini. Sebetulnya gini, kita jujur aja, ini kan nonton terakhir kan. Sebetulnya udah 2-3 kali kita ketemu sebetulnya. Tetap ngeyel. Ya udah ngeyel, kita stut aja kira-kira gitu. Di stut itu apa istilahnya Bruce Lee kalau nggak salah ya? 80-an tuh, 80-an. Jangan-jangan Pak Ahok memang mengidolakan Bruce Lee nih? Iyalah, gimana kan waktu kecil kan kita pasti demen Bruce Lee kan. Oh benar nih Soalnya berarti. melawan penjajah Jepang, menghina Jepang dulu kan susah kayak gitu kan. Terus belajar double stick gitu. Ya. Makanya kalau ngelihat nonton di sosial media gitu atau di TV, Pak Ahok itu kan kelihatan kayak heroik gitu ya. Nah, saya jadi mikir apakah waktu remajanya suka nonton film-film kungfu gitu atau film-film heroik gitu ya, superhero atau gimana, Ya, atau saya baca sebenarnya buku. mungkin korban nonton film cowboy kali. Bapak saya punya bioskop. Wah. Nonton gratis terus dong Pak. Tapi Pak Ahok berani bukan karena ada backing ya Pak? Biasanya Berani karena nggak tahu masalah sebetulnya. Nah, Pak Ahok, kalau saya boleh komentar, tapi jangan omelin Pak ya. Ya aku nggak boleh ngomel, soalnya 5 nih, 5 lawan 1 repot ini. tambah saya Pak satu. Iya. Kalau Pak Ahok ini kalau ibaratnya musik,
gayanya Pak Ahok kayak musik tuh heavy metal atau rock and roll, lebih dekat ke slang, mungkin lebih cocok kita Pak sebenarnya Pak. Makanya begitu ketemu udah ada chemistry cocok kok. Gitu. Baru depan kita main ini bareng Pak. Oh. Tapi mesti latihan dulu supaya nggak fales. Pak Ahok tadi ya gaya tegas seperti itu ya untuk memimpin ibu kota meskipun itu pertemuan katanya kedua ketiga. Nggak ada ancaman Pak? Nggak takut dibunuh gitu? Ya kan kalau ditakdirkan mati pasti mati juga kan. Kita takut juga nggak tambah nggak mati kan. Kalau itu ngapain takut, pasrah-pasrah aja. Wah. Berarti kalau benar nggak apa-apa ya. Tinggal kita ngukur dia lebih takut apa kita lebih takut kan. Adu nyali. Kayak orang ngaduk, naik motor ngaduk kambing itu loh. Kayak takut kan dia ngelak gitu. Pak Ahok mau nanya. Pak, kesulitannya apa pas jadi wagub DKI? Sebetulnya saya bilang kesulitan di DKI itu cuma dua. Gubernurnya kan nggak pernah di kantor tuh, berarti kan kayaknya standby mulu di kantor. Nggak juga, itu kan yang bagi-bagi tugas. Oke. Jadi Pak Gubernur justru saya senang kalau bilang kesulitan nggak ada, karena Pak Gubernur semua tugas dikasih kita bisa putuskan. Dan setiap yang saya putuskan saya buat notulen. Jadi beliau tahu. Jadi kalau setiap rapat itu nggak ada, saya tunggu Pak Gubernur nggak. Karena saya udah tahu kan. Karena kata Pak Gubernur kalau tujuannya sama, nggak mungkin berantem. Bagi kerja kok. Kesulitan cuma dua sebetulnya kalau yang di DKI gitu ya. Kamu mau terima duit apa enggak? Godaan duitnya gede, duitnya gede banget. Kan? Itu pasti deh. Itu kan gede banget kan. Maksudnya Anda kira-kira kesulitannya Anda berani atasi nggak? Karena kalau nggak terima dia tersinggung kan bisa kan. Terus yang kedua, Anda takut mati nggak? Karena setiap keputusan Anda akan menyenggol haknya oknum konglomerat sampai ke oknum melarat itu. DKI kan kepentingan banyak. Ya sama kayak kita gusur rumah gitu kan, kita tanya sama staf kita. Ya hasilnya gimana? Dia bilang gini Pak, 200 orang caci maki Bapak di lapangan. Kayak gitu kan, kita terus tanya, yang tidak banjir setelah itu berapa orang? Dia bilang 6 juta. Ya udahlah 6 juta dicaci maki 200. 6 juta sih belum tentu muji kita juga. Apa tadi Pak Ahok nyebut-nyebut berani gitu, dan tadi bilang jangan terima uang. Apa itu value leadership yang selama ini diakan Pak Ahok? Saya kira itu yang kita komitmen. Makanya dari dulu saya berpolitik, saya kampanye. Orang punya handphone saya nih, minta 5.000 saja pasti saya tolak. Saya nggak mau kasih. Dia bilang tidak pilih kamu, ya nggak usah pilih, emang gue pikirin. Jadi kalau dia ada kesulitan, kalau ijazahnya nyangkut, apa kita harus bantu. Nah itu yang saya pikir. Kalau kita tidak seperti itu, kita bisa kerja dengan enak, tidak ada lagi orang partai datang minta duit. Kita untuk apa cari duit? Jadi nggak pernah terima uang dan nggak pernah ngasih uang juga ya Pak ya? Kecuali dia sakit yang sangat dibutuhkan gitu ya, atau ijazahnya nyangkut, ya kita bantu. Tapi kalau 5.000 nggak mau kasih. Ya itu ada pepatah filsafat di Tiongkok itu gitu istilahnya. Apa Pak? Kamu nggak perlu takut segala jenis pejabat. Kamu harus takut kepada yang tidak mau terima uang Anda. Ya kita baik aja. Oke. Ini gayanya Pak Ahok ini kan khas ya, berani, nggak mau terima uang dan segala macam. Apakah disukai atau disebelin? Kita lihat testimonialnya. Ahok itu barang langka, pintar, jujur, dan pemberani. Saya garis bawahi ya, pemberani itu amat sangat jarang. Tanah Abang tidak akan bisa rapi seperti sekarang kalau hanya mengandalkan pemimpin yang pintar dan jujur. Perlu pemimpin yang berani. Oleh karenanya saya sangat respect pada Ahok. Dan kalau ditanya siapa orang yang paling ingin saya temui di dunia ini, jawabannya bukan Lionel Messi atau Bill Gates, apalagi Obama, tapi Ahok. Ahok, ini itu kayak saudara aku tuh yang diwawancara. Ini namanya Maulana Syuhada, kandidat doktor di Lancaster University di Inggris. Wah, ini barusan testimonialnya dikirim lewat Facebook. Ini kan calon dokter kan. Dia nggak tahu Tanah Abang bukan aku berani sebetulnya itu nggak. Kenapa aku Pak? Nggak tahu masalahnya gitu bahaya. Kalau tahu begitu menyeramkan juga mungkin aku juga nggak bergerak gitu. Tapi baru sekali ada pemimpin galak, biasanya kan kita sebel ya kalau ada pemimpin galak. Tapi kalau ngeliat Pak Ahok galak kita malah demen, tau nggak? Orang-orang yang apa namanya, yang gampang terima suap apa segala macam, itu sebenarnya bagus juga. Kenapa? Ya bagus cepat-cepat digeser lah. Gitu. Oke lah, oke. Kita lanjut.
Di segmen berikutnya masih dengan Pak Ahok, tetap di Indonesia Baru. Kebebasan yang kamu dapatkan bukan jadi kamu boleh sembarangan. Kamu sudah berjanji, jangan ingkari janji. Mending jangan berjanji. Kota batik di Pekalongan, bukan Jogja, bukan Solo. Gadis cantik jadi pujaan. Jangan bejat, jangan bodoh. Negeri kaya di tanah Papua, bukan Palembang, bukan Jakarta. Ekonomi maju bersama. Jangan timbang oh tidak beradab. Masih di Indonesia Baru. Nah, sekarang kita tanya sama Seleng nih. Pak Ahok ini masuk daftar revolusi cinta nggak? Selengkar pada tahu nggak kalau Seleng punya revolusi cinta? Belum. Belum. Oh, Mas Bim bisa ceritain kalau gitu. Revolusi cinta ya, kita lagi ngelis tokoh-tokoh nasional Pak Ahok. Rencananya kita nyari 1.000 orang. Tapi sampai hari ini baru 30-an ya. Susah ya, susah. Dan itu orang yang jujur, sederhana, dan punya visi ke depan. Itu salah satunya Pak Ahok. Masuk nih. Dan Seleng ini selektif banget loh, Pak. Karena ada aktivis gitu ya yang sudah terpilih masuk ke dalam daftar, dikeluarin lagi. Karena kenapa? Degradasi. Oh, degradasi ya. Ada yang kena kasus. Itu jadi mudah-mudahan Pak Ahok nggak tetap ada di daftar terus. Nah, selain Pak Ahok ini tadi ya kita udah lihat ya, tegas, berani, bersih. Masih ada karakter lainnya deh. Kita lihat lagi deh VT-nya. Saya bilang rakyat butuh kita. Aduh, bukan minyak babi kayak kita, apa yang dibutuhin Pak? Saya bilang. Kalau saya kamu nggak bebas, kamu percaya sama saya. Satu hari nanti rakyat akan pilih kamu untuk membela hak dia ini. Boleh dipasang, asal Anda juga masukkan foto lawan Anda. Yang disetujui, jangan ada warnanya dikurangin. KPU bisa bikin, KPU bisa bikin aturan itu. Nah, ini maksud saya terobosan-terobosan ini yang harus KPU Bawaslu pikirin gitu loh. Jangan cuma ngabisin 1 triliun nggak karuan. Saya minta setiap sel yang dibuat dari kaum buruh pertanggung jawaban dulu sama kami, baru kita bisa ngomong. Iya. Saya kayak hampir semua Jadi nonton itu ya. liputan-liputan. Kelihatan ya. Legendaris. YouTuber. Kelihatan banget tadi ya. Hitungannya detail banget gitu. Ini dari dulu Pak, karena Bapak pernah jadi pengusaha atau karena dari sononya gitu? Iya, sebetulnya saya mungkin masuk ke politik dalam kemarahan mungkin gitu ya. Saya sebetulnya bukan orang yang suka politik. Saya pun nggak pernah ikut pramuka, apalagi AMPI, KNPI gitu ya. Nah, jadi bapak saya itu, saya sempat frustrasi mau pindah ke Kanada dulu. Karena pabrik saya tutup, berantem sama pejabat. Nah, waktu itu saya pikir saya mau gebukin aja nih, kurang ngajar gitu. Habis dia pikir gini kan, dia pikir kamu bangun pabrik $1 juta, nasib pabrik kamu pasti tangan saya gitu kan. Dia bilang saya bisa tutup atau tidak pabrikmu. Saya bilang enak aja pabrik saya tutup, itu urusan saya kan. Maksudnya saya mau gebukin aja terus ditangkap nggak jadi, nggak dapat kan. Nggak dapat terus pabrik kan tutup. Waktu pulang saya permisi bapak saya, Pak kayaknya nggak cocok nih di Indonesia gitu loh. Saya di tahun kerja di Kanada, ya udahlah saya pergi ke Kanada deh, tahun 95 itu. Ya bapak saya bilang jangan, rakyat butuh kamu di sini. Kayak saya bilang tadi, butuh apa Pak? Bukan minyak babi kayak kita gitu kan. Terus bapak saya marah, udah marah singkatnya ya. Lalu bapak saya meninggal tahun 97. Nah saya udah mulai ketemu, saya punya kesulitan sekarang. Hampir semua orang datang ke rumah, seperti zaman bapak saya itu, karena sakit, nggak mampu berobat, di ICU, sekolah nggak bisa, kuliah setengah mati kirim duit, rumah mau roboh. Nah saya nggak bisa bantu. Makanya bapak saya bilang, dulu kan saya sombong lah, dulu kita pabrik bisa untung 1 miliar lebih, kita pikir, saya bantu aja orang miskin. Bapak saya bilang 1 miliar kalau kamu bagi orang miskin,
500.000 saja, cuma dapat 2.000 orang. Tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan 500.000. Nah, waktu bapak saya meninggal, 2003 pabrik tutup, saya nggak bisa nolong orang. Dan bapak saya bilang orang miskin nggak bisa lawan orang kaya kan, orang kaya nggak bisa nendang pejabat, makanya lu bangkrut lu katanya. Makanya Pak Ahok jadi pejabat sekarang. Nah, saya pikir kalau gitu udah, daripada saya nolong nggak bisa, lawan nggak bisa, ya saya ngebiayain orang juga berubah juga, saya masuk aja ke gelanggang tandingnya gitu loh. Ya udah, akhirnya ya kecemplung sampai hari ini deh kisahnya itu. Tapi Pak Ahok ya. Kan Pak Ahok kan suka bikin terobosan buat rakyat juga nih sebentar ini. Jadi kira-kira seberapa efektif lelang jabatan yang pernah dibikin itu? Lelang jabatan lumayan, karena kita pilih yang terjelek dari yang jelek masalahnya kan. Nah, kalau kita lihat nih lelang jabatan kelurahan camat, dulu dites hanya 20% yang baik. Nah, saya ada lelang, ya 80% kan nggak mungkin kita buang juga kan. Nah, akhirnya sekarang kalau kita survei di kelurahan kecamatan, orang yang tidak puas itu sudah di bawah 20%. Artinya lumayan, padahal kalau teorinya itu, kalau satu peti ada satu apel busuk, yang lain segar, yang lain ikut busuk tuh. Nah, logika kalau 20% yang baik, pasti 80% akan bagus. Ternyata ini enggak. Kenapa? Ini teorinya gini, kalau kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Karena semua orang bisa lapor kepada kita. Nah, ini lelang ini lumayan. Yang gagal tuh lelang kepala sekolah kemarin. Dia patungan nyontek soal, kurang aja ke waktu. Makanya saya bilang, Itu ditiru murid-muridnya ya berarti ya. makanya saya bilang, ini nggak bisa diberesin, kita beresin kan. Ya, kalau gitu kepala dinas semua kita sembelih aja, ganti aja deh. Pak Ahok kalau tadi Guru kucing berdiri. murid kucing berdiri. Nah, Pak Ahok itu kan lurah ya yang udah dilelang. RT RW mau dilelang nggak Pak? Nggak bisa, karena kita RT RW itu putusan di masyarakat. Nah, sekarang kesulitan kita yang terjadi itu apa? Umumnya masyarakat itu tidak peduli untuk pemilihan RT RW. Bahkan kalau kita ngomong jujur, dalam sistem demokrasi ini kalau kalian yang baik-baik nggak mau masuk, yang nggak baik yang berkuasa. Nah, ditambah lagi ada oknum RW yang memang preman kan. Tanah-tanah negara, apa jalur hijau, dipantek-pantek jadi kios, parkir liar, dapat duit dia. Jadi Dia udah benar kaya, nggak Pak? jadi menang Karena kita melulu. dengar Bapak pengen memidanakan RT RW yang merugikan rakyat yang bandel-bandel gitu. Iya, kita lagi cari celahnya gimana. Kita sampai lagi kerjasama dengan Dirjen Pajak, jadi kita mau kayak film Al Capone. Kita kejar pajaknya. Oh, jadi yang dikejar pajaknya ya Pak ya? Ini korban film, ini korban film ya. Mulai dari kungfu sampai Al Capone. Ini Mas Ivan. Silakan Pak. Mas Ivan silakan. Enggak. Ya, Pak Ahok ini kelihatan berani, tangguh gitu ya. Seorang pemimpin yang tangguh kan butuh rakyatnya juga tangguh. Kalau rakyatnya nggak tangguh, susah untuk maju bersama kan Pak ya. Pak Ahok sendiri bagaimana agar rakyat Jakarta ini bisa ikut tangguh? Jadi yang paling penting buat kita, kalau disingkat gitu ya, gimana kita membuat warga DKI otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Wih, cakep tuh. Nah, kalau otaknya, ya kalau otaknya penuh, otak penuh kan macam-macam kan, termasuk seni, agama macam-macam. Kalau perut penuh berarti kan sehat, bisa makan banyak. Kalau dompet penuh daya beli. Nah, ini yang harus kita ciptakan. Kalau itu udah terjadi, kita ingin membuat orang tidak perlu peduli kami, tidak perlu ngemis sama kami pun Anda dapatkan hak Anda. Harusnya pun kalau Anda tidak suka sama saya pun Anda berhak mendapatkan hak Anda. Soal Anda suka nggak suka, orang cuma jadi presiden aja cuma 50% plus 1 kok pusing amat gitu loh. Artinya apa Pak? Jangan-jangan lebih gampang ngurus Indonesia daripada Jakarta. Kan tadi Pak Ahok bilang lebih gampang ngurus Jakarta daripada Bangka Belitung. Memang. Jadi Mau memang gimana nih Pak? Memang mau naik ngurus Indonesia atau gimana? Bukan gini. Buat saya jujur aja, saya selalu memimpikan. Jakarta biar buat selengnya Pak. Iya. Jadi gimana Pak Ahok? Siap nyebrang dari Merdeka Selatan ke Memang Merdeka lebih Utara? dekat dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara, tinggal nyebrangin Monas doang kan. Gampang ya Pak ya? Kalau dari Bangka Belitung kan berenang lewat selat. Ini nyebrangkan hiu. Kita lanjut di segmen selanjutnya. Tetap di Indonesia Baru. Kebebasan yang kamu dapatkan bukan jadi kamu boleh sembarangan. Kamu sudah berjanji. Jangan ingkari
dudum, 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 dudum. Memang kantongku memang kering, jangan menghina. Yang penting aku bukannya maling. Memang jaketku memang kotor, jangan menuduh. Yang penting bukan koruptor. Aku memang aku bukan kalian, lebih ku tak malu dan aku tak pernah menghina orang. Merampok orang. Yo, memang lagunya Slank tahun 1991. Ya, betul. Jangan sok imut. Ada yang ngaku belum lahir? Dan sekarang, Barengan. oh barengan. Sekarang 23 tahun kemudian ya, memang Indonesia masih mencari pemimpin yang nggak merampok warganya, yang nggak koruptor, yang nggak maling. Iya. Nah, Ibu Wali Kota Surabaya kayaknya masuk nih. Masuk apa tuh? Masuk kategori pemimpin yang dicari. Boleh dong. Boleh. Itu salah satu. Kelas 1. Salah satu list. Oke, Ibu Tri Risma hari ini. Silakan Ibu. Ya, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Supaya lebih kenal, kita lihat dulu ya profilnya Ibu Risma. Yang ini nih. Soalnya apa? Anak-anak kita membutuhkan makan atau sekolah. Orang yang sakit, banyak orang yang menderita karena yang kita kerjakan. Wow. Seru ya. Saya lihat ibu selalu turun langsung ya kalau ada apa-apa ibu ya. Tadi ada tuh mengatur lalu lintas Bu kalau nggak salah. Macet gitu atau kenapa tuh? Katanya sampai sempet patah ya dulu. Iya ini mata. Oh, di sebelah mana Bu? Kenapa? Di sebelah mana? Ini. Oh, waktu sedang Lihat ngeruk saluran. Ini kampungan wali kota. Wali kota masuk got. Oh, itu lagi kerja bakti gitu Bu, ngeruk saluran aja. Ya biasanya kan saya kontrol apa namanya kalau ada pekerjaan yang tertentu gitu saya kontrol sendiri gitu. Oh. Nah terus dari situ kan saya bisa evaluasi mereka harus apa gitu. Nah termasuk cuci tadi tangan Bu, yang pasti kalau Kenapa? habis dari got harus cuci tangan. itu malu. KRT tapi ya. Semua Enggak apa-apa ya kayak apa aja boleh. Ayo Bu, bagus Bu. Wali kota masuk got untuk lihat langsung gitu kan. Daripada yang di sebelah sana tuh banyak wali kota yang masuk bui Bu. Paten Pak Haji. Bu Risma tadi kan mengatur lalu lintas ya, masuk got. Terus kita pernah lihat juga nih, Ibu malah mengomandoi pasukan pemadam kebakaran. Lagi ada kebakaran di Surabaya. Ini sebenarnya apa sih Bu yang lagi ingin disampaikan, ingin memberikan teladan? Atau nggak percaya sama petugasnya atau kenapa nih Bu? Enggak, sebetulnya. Kadang begini Mbak, kayak saya gitu kan. Saya kan yang bisa menilai kan orang lain. Saya tidak berhak dan tidak bisa menilai apa yang saya lakukan, gitu kan. Nah, di situ kadang itu teman-teman pemadam kebakaran itu kan dia kerja, oh ya api harus mati aja. Tapi kadang dia nggak punya strategi gitu kan, nggak punya strategi bagaimana madamkan cara efektif untuk pemadaman. Saya sering berdebat di situ. Pertama mereka apa namanya, Bu jangan, mereka terketan takut ada apa-apa. Karena kalau ada apa-apa sama saya mungkin mereka takut disalahkan juga. Tapi saya ngomong ini kalau saya pertama saya diemin aja. Lama-lama kalau gini kan habis gitu kan. Gemes ya Bu? Iya, akhirnya terus pertama enggak bisa. Saya ambil alih pimpinan, saya bilang gitu. Kamu naik ke sana, kamu naik ke sana. Saya bilang gitu, terus selesai. Nah sekarang mereka percaya bahwa saya tidak apa-apa kalau saya Tadi ya, kebakaran lagi hebat gitu ya, lalu lintas lagi macet nih. Ibu nekat turun, mungkin tanpa background gitu, apa nggak takut tambah semerawut gitu Bu? Iya. Enggak, karena semua saya lakukan, saya nganalisa dulu. Setiap saya itu saya nganalisa. Nggak asal gitu. turun ya Bu Tapi ya? kalau saya turun,
mereka taat gitu, berhenti gitu, Iya. berhenti. Iya. Kadang anak Surabaya emang harus digituin Bu ya. Gini, gitu ikut ya. Saya dengar Ibu Risma ini sampai selain kan pernah manggung di Surabaya. Jadi pada saat setelah manggung penontonnya bubarannya itu sama Bu Risma disediain truk ya Bu ya. Iya. Untuk Jadi biasanya kalau ada konser, mereka kan biasanya anak dari luar kota banyak datang. Iya. Nah, saya butuh percepatan dia untuk segera dia keluar, karena kalau enggak dia nyetop kendaraan, macam-macam kan bisa ganggu lalu lintas. Jadi saya mesti standby-kan truk. Dan itu saya komando sendiri. Di sana ada sekian anak. Kalau gitu kan saya muter pakai mobil saya. Itu Slankers harus tahu tuh. Saya pribadi baru tahu nih Bu, ini masih ngatur dulu nih Bu ya. Berarti Ibu sampai ngitungin dah kira-kira berapa penontonnya dan segala macam. Jadi kalau saya jalan ketemu, oh di sini ada sekian anak kayak gitu. Tolong kirim truk gitu. Kalau segini cuma sedikit cukup pick up gitu, cukup apa? Oh, itu pakai kirim pakai ini. Nggak kapok kan kalau misalnya Slank datang lagi. Enggak. Besok-besok. Kalau anak-anak seneng, aku juga ikut seneng. Bagaimana menurut Ibu dengan pembangunan karakter manusianya, pembangunan SDM-nya gitu ya? Itu yang selalu sebetulnya saya selalu kemarin barusan saya diwawancarai, orang kan lihatnya semua yang saya tampilkan fisik. Justru saya sekarang mulai start, meskipun saya seorang teknik, saya justru konsen di sumber daya manusianya. Saya justru konsen di situ. Pada waktu saya jadi wali kota, saya punya lembaga khusus untuk nakani anak yang nakal-nakal. Dulu masih kelas 5 SD mabuk, kemudian suka nyopet, suka nyuri, itu saya kumpulkan. Nah sekarang ada kemarin dapat medali perak SEA Games. Jadi sekarang ada yang mau masuk tinju profesional, ada yang mau jadi pemain bola. Jadi mulai pembangunan karakter ya Bu ya. Jadi termasuk mungkin ini nih, Bu Risma ini sepertinya di Surabaya ada kalau nggak salah 5 lokalisasi ya Bu. 3 udah ditutup, benar nggak Bu? Doli. Doli Itu membangun mental ya Bu. Iya, apa ini jadi prioritas juga Bu untuk pembangunan mental karakter gitu? Jadi sebetulnya saya pernah didatangi awal itu. Saya pernah didatangi 20 orang kiai. Bu Risma tutup. Ya saya guyon kiai, saya tidak pernah buka kok, saya suruh nutup gitu. Tapi terus kemudian saya sampaikan, gimana nutupnya kiai, saya kan tidak bisa nutupnya seperti itu. Nah tapi kemudian di perjalanan itu mungkin juga Tuhan menunjukkan. Di perjalanan itu banyak anak remaja kena kasus trafficking. Nah ternyata kalau saya telusuri, saya turun betul, saya dalami bagaimana anak itu, saya ajak komunikasi, itu saya benar-benar turun sendiri. Saya ketemu dengan orang tuanya, itu kemudian ternyata ada benang merah dengan dengan kawasan-kawasan itu. Itu pas approach-nya gimana Bu? Ngebubarin atau nutup itu Nutupnya tuh kayak yang di TV-TV yang wow dihancur-hancurin tempatnya gitu. Enggak begitu, aku nggak mau kayak gitu. Aku enggak. Cewek. Jadi enggak juga. Jadi sebelumnya begitu aku tahu gitu, terus ada cerita seorang mantan PSK yang sudah tua 62 tahun. Dari situ kemudian aku, oh ya ini harus begini. Tapi sebelumnya saya cermati dulu bagaimana karakter dulu. Saya turunkan bukan hanya staf saya perempuan, saya turunkan sebetulnya bagaimana sih di dalam itu gitu. Nah ternyata dari situ saya dapat cerita. Jadi saya punya foto lengkap dan dia biografinya, kemudian datanya dia kenapa sampai terjun ke situ, saya punya data itu lengkap. Tapi terus solusinya apa yang Bu Risma berikan untuk ini? Karena ya misalnya jadi sumber masalahnya belum selesai, seandainya ekonominya masih bisa, kurang bagus. Itu tadi yang saya sampaikan, Yai, kalau saya bisa memberi makan mereka semua dengan keluarganya, mungkin saya bisa nutup, saya sampaikan begitu. Nah, ditulislah kemudian wali kota menolak penutupan awal itu. Itu awal. Nah, kemudian setelah itu, dia masih sebenarnya, dia pun tidak mau sebenarnya seperti itu. Nah, akhirnya ayo kita berikan pilihan. Nah, kemudian saya turun, ada yang, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan di sini, tapi kemudian yang
yang terlihat kasat mata adalah kita memberikan alternatif dia untuk pekerjaannya. Nah, Misalnya kemudian apa aja, Bu? contohnya misalkan saya membuat pelatihan tentang bagaimana menjahit, memasak, dan ini sekarang ada salah satu kawasan yang sekitar bulan Mei tahun lalu saya tutup, sekarang ini sudah bisa ekspor. Itu hasil-hasil mbak-mbak itu. Ya. Ya. Kalau dengar jawabannya Ibu Risma ini, kelihatannya masih semangat untuk kerja gitu. Iya. Saya jadi ini, apakah bawa ke Jakarta lagi ya? Itu akan gimana tuh, Bu? Ya, apa namanya, itu kan pilihan ya. Itu kan pilihan. Saya terus terang tidak punya beban dengan jabatan saya. Karena justru saya sebetulnya berat sekali. Kalau boleh milih saya enggak. Karena ini pertanggungjawaban saya bukan hanya pertanggungjawaban ke masyarakat. Tapi pasti kelak, karena Surabaya wali kotanya cuma satu gitu. Pertanggungjawaban saya kelak di akhirat itu berat sekali. Saya malah pernah bayangkan itu, aduh gimana, kapan apa saya bisa masuk surga gitu. Kalau misalkan satu orang warga saya ngomong, itu dulu zaman saya itu, kemudian saya menjadi menderita kayak gitu. Itu apa saya membayangkan itu, apa saya bisa masuk surga itu, makanya apa namanya, saya tidak mau. Jadi sebelumnya semakin cepat semakin baik gitu. Tapi kemarin diingatkan apa namanya, ada salah satu ya saya bilang, ingat hikayatnya apa namanya Nabi Yunus. Dia tidak boleh saat dia meninggalkan umatnya, kemudian dihukum oleh Tuhan, dia dimasukkan ke mulut ikan hiu. Saya diingetin itu, saya terus kemudian juga sempat merenung, apa ya saya meninggalkan gitu. Saya daripada mundur mendingan pindah Jakarta ya, Bu. Saya terus terang enggak dengan apa namanya, dengan jabatan itu saya nggak mau minta, dan saya selalu nolak. Kenapa? Karena itu berat sekali, berat sekali. Pasti apa namanya, ada di luar kita yang Tuhan kemudian memberikan apa namanya, semacam mungkin apa namanya, semacam ini menunjukkan begini, ini loh ada masalah begini, dan caranya tuh macam-macam gitu. Saya tidak ingin, karena saya tidak ingin kemudian karena ambisi saya, kemudian saya dicoba Tuhan dan yang terkena itu rakyat masyarakat saya gitu. Karena itu saya tidak pernah mau minta, dan saya juga tidak pernah mau mengiyakan, biarlah nanti Tuhan yang menentukan apa yang terjadi ke saya. Ya. Begitu menginspirasi perjuangannya Bu Risma, yang jelas tadi ya Bu, maju terus pantang mundur. Kita lanjut ya di segmen berikutnya, tetap di Indonesia Baru, gak ada matinya. Kebebasan yang kau dapatkan bukan jadi kamu boleh sembarangan. Kamu sudah berjanji, jangan ingkari janji. Mending jangan maju terus pantang mundur, langkah ke depan jangan ke belakang. Maju terus pantang mundur untuk kebenaran. Walau banyak yang coba jika kita, jangan pernah gentar. Walau orang coba gagalkan kita, kita tetap menghadapi. Terus mundur. Hoi! Oke. Kita kembali di Indonesia Baru. Gak ada matinya. Nah, dua bupati yang ini jurus tandur juga, maju terus pantang mundur. Satu dari Banyuwangi, satu dari Wakatobi. Inilah Abdullah Aswar Anas dan Hugua. Tapi saya mau bagi udeng Banyuwangi dulu saya. Mau yang mana? Udeng Banyuwangi. Ini bupati, Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Kacamata tukeran, Mbak. Tukeran.
Pak Hugua nih datang-datang pakai snorkel, emang hobi diving atau gimana? Iya. Ya, pastilah. Kalau Pasti. sudah pegang ini pasti. Sama yang ini dong, Pak. Jadi kapan nih Pak kita? Ya. Gua langsung todong aja. Jadi kapan Pak? April kah ya? April ya? Siap. Kalau gitu kita lihat dulu lah sepak terjangnya, ya. Sunrise of Java, inilah sebutan Banyuwangi, kabupaten paling timur di Pulau Jawa. Menjabat Bupati sejak 2010, Abdullah Azwar Anas menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi wisata utama di Pulau Jawa. Tak hanya mengandalkan alam yang indah, Bupati muda ini menjadikan budaya masyarakatnya sebagai daya tarik. Banyuwangi kini juga dijuluki kota teknologi setelah diresmikan menjadi kota digital society pertama di Indonesia. 10.000 titik wifi ada di kota ini. Beragam usaha untuk membangun Banyuwangi dilakukan Abdullah Azwar Anas, menjadikan Banyuwangi yang dulu terpinggirkan dan dikenal sebagai kota santet, menjadi Banyuwangi yang cantik dan menarik banyak wisatawan. Yang ini, Hugua, Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Menjabat sejak 2006, Hugua berhasil mengembangkan Wakatobi yang dulu terisolasi menjadi Wakatobi dengan sejumlah prestasi. Mengandalkan sektor wisata di bidang kelautan, Wakatobi kini dikunjungi 20.000 wisatawan setiap tahunnya. Tak hanya mengenjot wisata, ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan konservasi lingkungan menjadi perhatian. Dengan cerdas dan cekatan, Hugua memanfaatkan kemampuan pribadi, potensi alam, dan kemampuan sumber daya manusia untuk kemajuan Wakatobi. Dua-duanya ini kayaknya menggali potensi wisata daerah masing-masing, ya kan? Satunya pariwisata yang kreatif, satunya dengan alam ya, dan diving tadi. Seperti apa sih perjuangannya nih? Ya saya kira kalau setiap daerah ini kan punya problemnya masing-masing. Nah, Banyuwangi itu jauh di ujung, dari Surabaya jauh, dari mana-mana jauh. Maka pertama kali yang harus kita selesaikan adalah konektivitas. Dalam hari ini adalah bandara. Maka program 100 hari saya menjabat adalah Bandara Banyuwangi harus beroperasi. Nah makanya kemarin selain mau mentas di sana karena sudah ada pesawat. Jadi kalau belum ada nggak mau mentas dulu apa gimana? Soalnya Banyuwangi nambung banget kan, Surabaya jauh. Iya, dari Bali mesti nyebrang dulu. Setelah ada pesawat sekarang hanya 40 menit dari Surabaya. Ngomong-ngomong konektivitas, Pak, kemarin kan waktu kita ke Banyuwangi, Bapak sempat ngomong lagi bangun wifi. Iya. Gimana tuh? Ya jadi sekarang ini meskipun jauh kan anak-anak ini butuh akses. Nah maka meskipun Banyuwangi jauh dari kota, anak-anak ini perlu dikoneksikan dengan wifi. Tapi wifi ini sudah dibersihkan dari akses pornografi. Wow. Karena disaring dulu Pak. Iya. Karena Satpol PP saya capek ngawasi warnet-warnet yang anak-anak ngakses pornografi. Maka kita bikin wifi, karena kalau anak-anak ngakses itu Satpol PP-nya ikut ngintip juga. Maka kita bikin wifi, dan ini di ruang-ruang publik, termasuk di halaman-halaman publik, di gereja, di masjid, pura, termasuk di alun-alun. Kalau Wakatobi, saya bisa ini juga mendarat pakai pesawat juga kan? Oh iyalah. Di sana justru kabupaten, salah satu kabupaten yang 2 bandaranya. Oh ya? Oh iya. Dua Pak? 2. Satu milik swasta, ya dari Bali langsung charter flight. Satunya milik pemerintah daerah. Kenapa sampai perlu 2 itu? Apa? Dan mungkin ada cerita-cerita di balik perjuangan bikin bandara Wakatobi ini? Iya, jadi begini. Wakatobi itu kan 142 pulau. Ya. 97% laut dan 3% daratnya. Jadi saya itu sebetulnya bupatinya ikan-ikan. Makanya nggak salah ya Pak ya, pakai tadi ya. Lalu ini di antara Laut Banda dan Laut Flores, ombak bisa capai 7 meter pada saat tertentu ya. Nah, kalau lagi musim timur. Nah, lalu dari pulau ke pulau, ke ibu kota kebetulan, yang bandara pertama itu jauh dari ibu kota. Dan ini milik swasta, tidak bisa kita landing setiap hari. Lalu jadi pada saat saya dilantik jadi bupati, pada saat itu masih Gubernur Ali Mazi, begitu kita masih pakaian putih-putih, saya bilang sama dia, ayo tidak usah kita buka pakaian, kita ke sebuah tempat. Kemana? Ke sebuah tempat. Untuk apa? Kita resmikan bandara. Terus di mana lokasinya? Nanti kita resmikan saja dulu,
baru kita cari lokasi. Dua pemimpin ini ada yang menarik nih, dua-duanya suka nolak. Nah, yang satu menolak eksplorasi minyak di Wakatobi, yang satunya lagi menolak pembangunan mall di Banyuwangi. Gimana ceritanya tuh? Betul, sejak kami menjabat, saya tidak mengizinkan Alfamart, Indomart diizinkan di Banyuwangi. Sejak kami menjabat, ya. Terus mall tidak kami izinkan di kota Banyuwangi, tapi kami izinkan di kecamatan namanya Kecamatan Genteng, di luar kota. Sehingga banyak dilihat di Belanda, di Amerika dan beberapa tempat, justru mall-mall besar tidak di tengah kota, tapi justru di pinggir. Maka menyebarkan pertumbuhan itu. Kira-kira gitu. Eksplorasi minyaknya gimana Pak Huga? Jadi, kenapa ditolak tuh Pak? Jadi gini, kan ini kawasan Taman Nasional. Dan juga baru saja dideklarasi UNESCO sebagai kawasan cagar biosfer bumi. Nah, lalu ketika ada rencana, iya saya dengar-dengar cerita mau ada pemboran, mau ada minyak. Saya bilang sama Pak Gubernur, bolehkah seluruh minyak Indonesia habis dulu baru kita bor di situ? Pak Hugua ini ya, ini dulunya aktivis kan Pak ya? Betul. Yang suka ngeritik pemerintah. Betul. Tapi sekarang duduk di kursi eksekutif. Betul. Nah, kayaknya kebalik, dikritik oleh beberapa aktivisnya Pak ya sekarang ya. Bahkan ada aduan yang sudah masuk ke KPK. Ini Pak, komentarnya Pak. Jadi begini, kita kan mesti diuji. Kita itu mesti diuji. Dan saya dulu aktivis LSM. Ya, ketika saya menjadi aktivis LSM, kan niat kita kan, yang penting kan ikhtiar kita, niat kita. Niat kita baik untuk negara. Nah, ketika saya menjadi bupati, ya pastilah saya nikmati yang namanya kritik, saya nikmati yang namanya masalah. Karena memang itu. Jadi, begitu kritik apa saja, saya bisa welcome. Tapi berarti benar nggak korupsi ya Pak ya? Ya insya Allah lah. Oke, sementara niat kita baik-baik aja kok. Oke, sementara Pak Anas nih, 2 bupati Banyuwangi sebelumnya ditahan karena proyek pembangunan bandara tadi. Bapak nggak takut bernasib sama Pak? Ya jadi begini, tentu ini semua menjadi hikmah, pengalaman. Maka pertama kali saya menjabat adalah dalam beberapa bulan saya minta BPKP pusat ditempatkan di Banyuwangi. Sehingga sekarang kabit akuntansi saya adalah pejabat BPKP pusat, supaya menjadi alarm bagi saya ketika ada administrasi yang salah. Yang kedua, ketika kami akan mengoperasikan bandara, kami langsung MOU dengan Kementerian Perhubungan Pusat untuk menjelaskan antara aset provinsi, aset pusat, dan aset pemerintah daerah. Jadi ini semua menjadi pelajaran buat kami. Meskipun jadi bupati berat sekarang. Kata teman-teman dulu, perasaan jadi bupati boleh korupsi, giliran sekarang nggak boleh. Ini barusan ya, Pak Anas kan justru mendatangkan dari BPK Pusat ya Pak ya? Iya, BPK. Ke Banyuwangi. Bapak sendiri nggak berniat ke pusat Pak? Waduh, kita ini ilmunya harus belajar banyak. Wah. Tapi partai Bapak kan PKB ya, justru mengajukan artis nih ya, Rhoma Irama. Bapak nggak merasa, wah lebih bisa saya gitu? Pertanyaannya agak repot ini. Tapi harus jawab Pak. Apa jawabannya Pak? Nah, ini pengurus PKB. Oke. Jadi menjadi seorang pemimpin, salah satu tugasnya adalah menyatukan impian rakyatnya ya. Karena kebanyakan yang kita lihat seorang pemimpin mengejar impian pribadinya gitu. Nah, kalau bapak-bapak berdua nih udah tahu apa kira-kira impian rakyatnya dan bagaimana cara mewujudkannya? Ya, jadi saya kira, saya dulu ya, Mas. Ya, agak Pak Pauga silakan. Ini yang sudah 2 periode. Yang muda dulu. Sorry, yang muda dulu. Yang paling timur dulu. Yang 2 periode. Saya dulu, oke. Jadi kalau Ibu Risma itu belusukan masuk ke got, kalau kami di daerah itu belusukannya masuk ke laut. Artinya di kepemimpinan di daerah itu harus mengerti, dan saya kira kepemimpinan itu harus mengerti fakta lapangan. Pemimpin itu seperti gembala, seperti pengembala kan. Dia duduk di belakang, dia biarkan ternaknya jalan berada di depannya, dan dibiarkan satu yang paling gesit untuk berada di depan, yang lainnya ikut. Dan selama perjalanan itu mereka tidak sadar bahwa sebetulnya ada seseorang yang mengontrol dan memandu dari belakang. Jadi pemimpin itu memang mesti jadi contoh. Saya udah nanya 5 bupati pesisir, Bapak bisa nyelam nggak?
Yang jawab tidak tuh ada 2 orang, padahal daerahnya daerah pesisir. Ya. Itulah tadi itu kan kakak, makanya vital. Itulah saya katakan tadi. Seperti saya misalkan, saya mau berbicara tentang fakta bawah laut. Kalau hanya saya di atas, lalu apa saya bisa bicara? Nah sekarang kalau saya tampil di mana-mana pasti orang tercengang karena saya melihat faktanya di lapangan. Saya bisa jelaskan apa adanya. Jadi saya kira itu bagian daripada yang diistilahkan tadi, ya itulah pemimpin itu kayak kecontohan lah. Jadi nggak cuma di atas ya Pak, nyelam sampai ke bawah ya Pak ya. Iya Pak. Karena daerah saya ini luas, maka setiap tahun kami menyewa salah satu lembaga konsultan untuk mengukur kepuasan masyarakat dan keinginan masyarakat. Ternyata keinginan masyarakat setidaknya ada 5. Masyarakat kami itu pengen tenang. Tenang. Pengen nyaman. Dapat harga sembako yang terjangkau. Lapangan pekerjaan ada. Kemudian jalan ini bagus. Jadi ada sampai bilang orang desa, Pak Bupati kalau ini mboten peduli ekonomi naik apa turun, inflasi nopo mboten ngertos, yang penting jalan kalau saya. Jadi rakyat itu sederhana. Yang apa penting, Pak filosofi kepemimpinan di Banyuwangi nih? Jadi dengan warga yang tenang, Bapak juga tenang gitu, kalem. Ya, harus mengajak banyak orang. Karena tidak mungkin kita bisa mengerjakan sendiri. Tepuk tangan untuk 2 bupati yang sukses membalik citra daerahnya masing-masing. Kita kembali lagi setelah pariwara berikut, tetap di Indonesia Baru. Kebebasan yang kamu dapatkan bukan jadi kamu boleh sembarangan. Kamu sudah berjanji, jangan ingkari janji. Oh, mending jangan berjanji. Hujan siramilah, hujan basahi kemarauku. Hujan siramilah, hujan sejukkan Indonesiaku. Masih di Indonesia Baru. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, ada 4 tamu ya. Nah, sekarang kita ke slang nih. Apa ya nilai-nilai kepemimpinan, leadership yang kita dapat dari tokoh-tokoh kita tadi yang diperlukan oleh Indonesia yang baru? Cuek. 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 Oh. Maksudnya melakukan sesuatu nggak harus di relnya. Kadang bisa belok kiri dikit atau lewat kanan out of dikit. the box ya. Ya. Dari keempat pemimpin itu, Iya. mereka bangga sekali sama daerahnya. Daerahnya masing-masing. Jadi dia nggak perlu, tapi think global, dia act-nya dia di Locally. Oke, bisa memaksimalkan potensi lokalnya jadinya gitu ya. Jadi selain tangguh, jujur, berani, muda, ya, muda, niat lurus, apalagi nggak korupsi. Ya. Sekarang pilih salah satu, masing-masing pilih nilai-nilai kepemimpinan apa yang diperlukan untuk Indonesia Baru. Kita mulai ya, pemimpin untuk Indonesia Baru yang seperti apa, Mas Bimim? Berapa kata? Oh, 2 kata. Gampang sih, jujur. Jujur. Indonesia Baru, pemimpin Indonesia Baru adalah jujur, berani. Oke, jujur berani. Oke. Bang Ivan? Niat lurus. Niat lurus. Oh, oke. Mas Ridho? Anti korupsi. Anti korupsi. Belum habis. Iya. Oke, Mas Kakak. Mas Kakak, Mas. Saya nih ya, sepotongnya Bu Risma, sepotongnya Ahok, sepotongnya Jokowi, apa dong? sepotongnya Hugua. Jadiin satu, jadiin manusia yang care sama alam, tegas, keibuan. Banyak banget. Katanya
Katanya bebas, ini kan Indonesia baru. Indonesia baru kok banyak peraturan sih. Kasihan nih yang terakhir nih. Ayo, Mas Andi, masih ada nggak? Yang mana? Oh. Gua setuju dengan semuanya. Dan seperti tadi yang pertanyaan gue bahwa pemimpin yang bisa mampu menyatukan impian rakyatnya dan mewujudkannya. Oke. Gimana? Striker setuju semua ya? Oke lah. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Indonesia Baru. Aku rindu dongeng-dongengmu tentang para pahlawan dan arti pengorbanan. Aku haus dengan doa-doamu tentang kisah kenabian dan ajaran kebaikan. Kemana mereka pergi? Apa mereka telah mati? Hatiku teriris tapi tetap berdiri di atas ini. Sing must go on. Para pendoa percaya